Di sisi lain, teman-teman Matias masih meragukan apa yang dikatakan Matias, menyodorkan Matias dengan beberapa pertanyaan. Di mana kamu mendapatkan video seperti itu, Matias? Dan menanyakan semuanya. Matias selalu beralasan agar situasi tetap tenang sampai Amaya benar-benar datang ke rumahnya. Sharon's just like being like a, Sharon 4, like with the number 4, it had like IV. And what about the girl in the video? The one who was next. What about her? Dan di sana terlihat ibu Lex memanggil. Dan Lex pergi sebentar untuk mengangkat telepon dari ibunya. Kalau nggak diangkat, anak durhaka. Mama, Di sisi lain, Matias mencoba mencari tahu latar belakang sosok Erika yang akan dijadikan korban. Matias melihat Erika memang dalam pencarian orang hilang. Yang akhirnya Matias mencairkan seluruh Bitcoin atau uang yang ada di laptop itu ke rekeningnya. Lalu dia membuat perhitungan dengan Charon 4. All I want is my laptop. All I want is Amaya. You don't understand what you have gotten yourself. Jika Charon 4 menjamin Amaya aman dan mengembalikan Erika ke keluarganya, maka dia akan mendapatkan uang dan laptopnya kembali. Charon 4 mengatakan apa yang dilakukan Matias juga mengancam keselamatan dirinya. Karena Bitcoin yang dicairkan Matias tidak boleh dicairkan secara lancang, dan itu diperhatikan oleh semua lingkaran Charon. Dan jika komplotan Charon mengetahui bahwa laptopnya hilang, maka itu adalah kesalahan fatal. Hal itu bersamaan masuknya semua pesan dari Charon ke layar PBS, menanyakan kode kepada Charon 4, memastikan benar-benar Charon 4 lah yang telah mencairkan Bitcoin. Charon 4 yang terhubung dengan Matias memperlihatkan wajahnya, dan dia memberikan kodenya kepada Matias. If they find out, okay. Type A B Y S S U S. Second word A B Y S S U M. Third word I N V O C A T. Wait, they're typing in all caps. Should it be in all caps? Just fucking send it. Dan suasana mulai kondusif. Dan saat Matias kembali ke panggilan video bersama temannya, teman-temannya sudah mulai curiga. Video Erika yang dipakai Matias untuk permainan, Neri sudah mengetahui ternyata Erika benar-benar dalam daftar pencarian orang hilang. Dan saat perdebatan itu berlangsung, terlihat satu nomor misterius ingin bergabung ke panggilan video mereka. Dan sampai akhirnya lebih dari satu. Is that Amaya? Wait, what's going on? Come on, Matthias. Are you sneaky little bastard? He's playing us. It's still the game. Matias melarang teman-temannya untuk membuka link itu karena dia mengetahui akun yang tergabung itu adalah para Charon. Dan akhirnya link itu terbuka dengan sendirinya, lalu memperlihatkan biodata Lex. Kemudian memperlihatkan satu video YouTube yang memperlihatkan Lex berada di atas gedung yang tadinya pergi menelpon ibunya. Kemudian Lex terlihat didorong oleh seseorang. Dia jatuh dari atas gedung. Pastinya tewas. Tinggi, bro. Dan itu adalah salah satu Charon yang mendorongnya. Di sini sedikit menjadi pertanyaan, kenapa teman-teman Matias yang menjadi korbannya? Melihat itu, Matias ingin menghubungi Amaya. Dia menanyakan sampai di mana Amaya. Dia menyuruh Amaya untuk bergegas dan tidak memutuskan panggilannya. Di panggilan videonya, Neri yang sudah muak dengan omong kosong Matias, dia ingin menghubungi polisi. Bullshit, okay? No, I am calling the police. Dan di sana Matias jujur mengatakan kejadian ini benar-benar nyata. Guys, it's real. The whole thing is real. Dia memberi alasan mengapa dia awalnya mengatakan itu sebuah permainan. Dia tak ingin temannya dari awal menelpon polisi dan memutuskan panggilan video, karena itu mengancam nyawa mereka semua termasuk Amaya. Mulai dari sini suasana makin kacau. Terjadi perdebatan antara mereka karena melihat salah satu temannya Lex telah terbunuh oleh Charon. Matias menjelaskan semuanya. Matias mengatakan bahwa Charon ini menyadari gerak-gerik kita dan kembali mengajak temannya bermain seolah-olah tidak terjadi apa-apa menjelang Amaya benar-benar sampai ke kediamannya. I'll go. Yeah. I like Velcro. Thought depression was pretty good. Dan Demon meminta Matias berbagi akses laptopnya. Demon ingin mengambil semua video yang ada dalam laptop itu dan ingin melacak laptop itu di mana saja berada sebelumnya. Sedangkan teman Neri dari kepolisian sudah mengarah ke rumahnya. Di tengah permainan, Neri sudah tidak ingin lagi melanjutkan permainan. Ya, bagaimana mungkin permainan bisa berjalan dengan seru di tengah kekacauan yang dibuat Charon berdebah-berdebah ini? What's going on with Nari? Bathroom. She's not feeling well. It might be a while. Sedangkan kereta yang dinaiki Amaya mengalami masalah, dan itu berkemungkinan dia sedikit terlambat datang ke kediaman Matias. Sedangkan Charon kembali masuk ke obrolan video mereka, dan dia datang menampilkan semua video YouTube IJ. Charon itu memotong-motong video IJ, menyambung semua percakapannya seolah-olah IJ melakukan tindak kriminal. Lebih tepatnya seperti ingin melakukan ledakan di sebuah mall.
Dan dia menelpon polisi seolah-olah itu adalah ancaman dari IJ kepada polisi. Sick and tired. Corruption. Go downtown to the mall and have some fun. Keeping it legal to have a store. 911, please state the nature of your emergency. I am sick and tired of all the corruption. Sir, is this a real emergency? I'm gonna pack up all my Assault weapons and explosives. go downtown to the mall. Tak lama kemudian polisi datang ke kediaman IJ. You need to. Dan para Karen yang terhubung di panggilan video mereka memutar audio seolah-olah IJ melakukan perlawanan di dalam rumah. Dia membesarkan volumenya dan akhirnya IJ ditembak mati oleh polisi di rumahnya. Suasana semakin panik, IJ tewas di depan matanya seolah-olah IJ adalah seorang teroris. Dan orang yang dihadapi bukanlah orang yang berkemampuan biasa di bidang meretes. Sedangkan Karen 4 yang mengikuti Amaya mengirim pesan ancaman kepada Matthias, mengatakan dia akan membunuh Amaya saat sudah sampai di stasiun kereta. Oh my god. Serena mengatakan Neri juga sedang berada di stasiun kereta menunggu kedatangan temannya dari kepolisian. Setelah itu, lampu di kediaman Serena mati. Go now. Kemudian muncul layar di laptop memperlihatkan video percakapan Serena dan Neri. Kemudian berganti memperlihatkan video ibu Serena yang terbaring lemah di rumah sakit. Itu adalah video dari CCTV rumah sakit. Dan juga video Neri dari stasiun kereta, dari kamera CCTV stasiun. Dan ibu Serena terlihat sudah tewas. Mesin titut-titut yang ada di sampingnya sudah berubah menjadi garis lurus. Titut-titut. Sedangkan Neri didorong oleh salah satu Karen saat kereta melintas. Dia tewas tertabrak kereta bersama Karen yang mendorongnya. Setelah itu, lampu di kediaman Serena hidup kembali. Terlihat Karen telah menerobos masuk ke kamarnya. Dan dia tewas dianiaya Karen di dalam kamarnya. The guy who lost it, he's on the subway train with her. He's wearing a gray hoodie. This is all his fault. Okay. Kemudian Matthias dengan rasa cemas dan takut sudah bercampur aduk menyuruh Amaya menunggu di taman. Dia pergi keluar menjemput Amaya. Saat itu Damon menyuruh Matthias untuk tetap membiarkan laptopnya berfungsi karena dia sedang dalam proses mengunduh video yang ada dari laptop itu. Damon juga menghidupkan rekaman layarnya untuk merekam semua kejadian. Damon mengancam para Karen dia tidak akan tinggal diam dengan apa yang telah terjadi. Dia juga telah melacak di mana laptop itu berada sebelumnya dan tentang wanita-wanita yang telah diculiknya. Coordinates. This is everywhere that computer has been. This is going to lead them to Erica Dunn and every. You are finished. Di tengah bacotan Damon muncul di layar video penculikan Erica dan mengganti wajah pelakunya dengan wajah Matthias. Di sisi lain, seseorang masuk ke kamar Matthias, membawa seseorang yang dibungkusnya dalam kantong hitam dan memasukkannya ke lemari bajunya. Siapakah itu kita akan mengetahui jawabannya nanti. Di sana Damon mulai menyadari bahwa ini adalah sebuah permainan. Dia mengatakan kepada Matthias yang sedang terhubung dengan ponselnya sedang dalam perjalanan menjemput Amaya. Dan ternyata laptop itu tidak hilang, tapi para Karen sengaja meletakkannya di sana menunggu seseorang mengambilnya. Saat Matthias membuka laptop itu dan menghubungkannya ke jaringan wifi, para Karen meretes dan mengetahui semua kejadian yang dilakukan Matthias dengan teman-temannya dengan laptop itu dari awal. Tanpa disadari, Matthias telah masuk ke dalam permainannya, melakukan semua yang mereka inginkan, mulai dari menarik Bitcoin yang ada dalam laptop itu dan menyalin semua video. Dan hal itu tanpa disadari seolah-olah Matthias lah yang melakukan tindak kejahatan. Dan kemarahan Karen 4 saat Matthias mencairkan Bitcoin yang ada dalam laptop itu adalah bagian dari skenario permainan. Dan sekarang Matthias menghubungi Amaya yang tadinya disuruh menunggu di taman. Amaya malah menunggunya di sebuah gedung yang katanya dia menerima pesan dari Matthias. Melainkan itu adalah perlakuan para Karen yang berada di rumah Matthias. Matthias menjelaskan dengan bahasa isyaratnya yang kurang baik dan Amaya tidak bisa memahami itu. Karen yang berada di rumah Matthias mengirim pesan kepada Amaya menggunakan program pepayanya, menyuruh Amaya menunggu di dalam gedung. Amaya, no, listen, Amaya, that's not me. Matthias kembali melihat layar ponselnya. Terlihat salah satu Karen sudah berada di kediaman Damon dan menggantungnya dengan tali. Kemudian Karen itu mengetik surat dengan komputer Damon, seolah-olah itu dibuat oleh Damon. Yang berisikan, saya dan teman saya sudah melakukan hal yang mengerikan. Saya tidak bisa lagi menghadapinya. Semuanya tersimpan di folder kontribusi. Seolah-olah kejahatan itu dilakukan oleh Matthias dan teman-temannya. Shit man. Lex meninggal melompat dari atas gedung. IJ mati sebagai seorang teroris.
Sedangkan Neri dia tertabrak oleh kereta. Dan Damon dia gantung diri. Sedangkan Amaya yang menunggu Matthias di dalam gedung diserang oleh seorang Charon. Sekarang hanya Matthias yang tersisa. Matthias mengatakan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu lakukan. Charon itu hanya menjawab dengan video Matthias. Ini adalah malam permainan. Dan wanita yang dibawa Charon ke rumah Matthias tadi keluar dari lemari bajunya. Itu adalah Erika. Dia pergi ke depan layar laptop Matthias meminta pertolongan. Dan itu direkam oleh komputer Damon. Lalu Erika membuka gabus yang ada di jidatnya. Lihat itu sudah bolong dan sudah dilakukan pembedahan otak secara paksa. Kemudian video itu ditutup paksa oleh para Charon. Kamera berganti memperlihatkan Matthias dari kamera pengintai yang ada di dekatnya. Dan tiba-tiba Matthias tewas ditabrak truk yang dikendarai Charon. Semua orang telah tewas, dan para Charon memperlihatkan wajahnya di layar komputer, di rumah Damon, Lex, dan Sirena. Dan di ending film ini ada para Charon yang menyaksikan di balik layar. Dan kesimpulannya, mungkin ini adalah permainan yang diminta oleh pelanggan Charon. Dalam kata lain, Matthias dan teman-temannya sudah menjadi produk penjualan di pasar gelap. Mengatur skema yang begitu rapi. Di sisi lain, ini bisa menutupi sebagian kejahatan yang dilakukan oleh para Charon. Dan Matthias dan teman-temannya lah yang telah melakukan ini, karena surat yang dibuat Damon. Dan semua bukti ada dalam laptopnya. Asanekap, sekian dan terima kasih. Wassalam.